Aika, welcome back to Aika Talk. Jadi hari ini aku nggak sendiri dan aku nggak di kantor Aika atau di tempat-tempat yang biasa kalian lihat di episode-episode sebelumnya. Aku hari ini nggak sendiri dan aku di rumah seseorang di salah satu kawasan paling mewah di Jakarta Utara. Mungkin kalian udah bisa nebak ya aku ada di mana. Jadi hari ini aku lagi main-main ke InSpace Studio Experience Center with A-Tech dan aku udah bersama Kak Kamila. Hai Kamila. Kamila dari mana nih? Aku dari InSpace Studio Bandung ya. Wow, Teteh Amila. Teteh Amila dari Bandung, main-main ke Jakarta. Dan aku juga dari Jakarta Selatan, main-main ke PIK. Jauh banget ya. Iya. Literally. Buat Sobat Aika yang pertama kali nonton Aika Talks, jadi di Aika Talks ini kita muter ke project atau ke teman-teman kita yang menggunakan produk-produk Aika, atau kita juga main-main ke teman-teman kita yang ada di produksi untuk tentunya dapat insight dan juga ngobrol-ngobrol seputar Aika Indonesia. Jadi hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama panggilnya apa nih, Kak Amila, Kamila atau Mila aja. Kamila ya? Kok Kak Ila? Oke. Jadi pertama-tama sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau congratulate dulu Kak Ila on behalf of Aika Indonesia dan juga untuk InSpace Studio Team. Congratulations for the new showroom opening. Yes. Aku tadi udah sempat jalan-jalan juga ke atas, bagus banget Sobat Aika. Kalau Sobat Aika penasaran, nanti kita juga akan bawa Sobat Aika untuk jalan-jalan ke InSpace Studio hari ini. Untuk kita lihat-lihat semua ruangannya, karena bagus-bagus. Mungkin boleh kenalan sedikit ke Sobat Aika, Kaila ini dari InSpace Studio ini role-nya apa, dan InSpace Studio itu sebenarnya apa sih, dan ya mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke. Hai teman-teman Aika, salam kenal, saya Amila dari InSpace Studio. Di sini saya sebagai Head Interior Designer. Nah, kalau untuk InSpace sendiri itu adalah perusahaan design and build yang bergerak fokusnya itu di bidang interior. Nah, kalau untuk nama InSpace sendiri, in-nya itu nggak cuma berarti artinya di dalam ya, tapi kayak sebuah ruang itu harus bisa menjadi sesuatu yang punya arti gitu, lebih dekat dengan penghuninya gitu, karena ruang dan penghuni itu kan saling terikat ya. Betul. Gitu. Jadi kita ingin ruang itu tuh nggak cuma sebagai wadah, tapi bisa menjadi sesuatu yang merepresentasikan karakter si penghuni tersebut. Jadi nama InSpace itu artinya kita ingin membawa kehidupan ke dalam setiap ruang. Make sense. Oh, aku keinget satu quote nih Kak, berarti home is just not a place but it's a person. Yes, it's more than a place. Yes. Mungkin itu yang mau dibawa sama tim InSpace juga ya. Oke. Aku pengen nanya deh. InSpace Studio itu kan based in Bandung ya, baru bermigrasi, baru expand ke Jakarta baru-baru ini. Jadi apa sih sejarah atau gimana sih InSpace Studio itu awalnya bermula gitu di Bandung? Jadi sebenarnya InSpace itu based on-nya itu kan di Bandung ya. Kita juga kita itu pertama kali memulai InSpace itu di 2016. Oh, udah lama ya? 2016 oleh Pak Andi Wijaya as a principal kita ya. Terus dibantu oleh Bu Mary dan Bu Afilia as a director kita juga. Nah, InSpace sendiri itu pertama kali itu ada kita itu office-nya dan showroom-nya ada di Pascal Hyper Square. Oh, ya di 2016 itu. Lalu kita pindah ke Jalan Hasanuddin Dago di tahun 2023. Sampai saat ini baru ini berarti ya. Jadi saat ini kalau untuk yang di Bandung kita itu ada di Jalan Hasanuddin Dago. Sama tadi Kak, kita kan tadi udah sempat ngomongin filosofi ya di balik nama InSpace Studio itu sendiri. So other than the name and the philosophy itself, menurut Kak Ila sendiri, what makes InSpace Studio itu special dan berbeda dari other design studios? Bedanya kita ini punya sistem khusus yang udah menjadi signature kita, namanya Bespoke 6D System. Ya, itu tuh mulai dari kita dream, lalu design, develop, divine, detail, and deliver gitu. Jadi
Itu tuh 60 The itu whole process. ya the whole process gitu. Jadi kita menemani klien itu mulai dari awal banget nih, kayak dari pencarian ide sampai hasil akhir. Yang kita tuh mengkombinasi antara teknologi mesin dan craftsmanship gitu ya. Terus dan semuanya itu tuh kita supervisi secara detail gitu. Jangan sampai setiap prosesnya itu ada yang miss gitu. Ada yang belang-belentong gitu ya. Terus soalnya kan kita mau mengejar hasil akhir yang gak cuman bagus doang secara visual, tapi punya karakter dan tetap menjaga kualitas yang kita punya gitu. Jadi kualitas yang udah dipegang sama InSpace itu sendiri tetap dibawa dari awal, pertengahan sampai akhir gitu ya. Betul. Dan aku ngerti banget sih Kak, kadang kalau misalnya nge-build gitu atau nge-design gitu pasti ada miss-miss di tengah-tengahnya. Dan kita tuh, aku sebagai orang awam ya, aku perlu banget sih peran seorang desain interior atau interior designer atau seseorang yang dari design and build untuk nemenin dari awal sampai akhir. So I'm really glad that InSpace is providing that to every of your customers. Nah, kalau dari Kak Ila sendiri mewakili the whole InSpace team, menurut Kakak apa tahap atau proses kreatif di balik ngerjain project-project itu yang bisa sesuai sama preferensi both designer sama klien, kayak what do you guys will do gitu. Untuk proses kreatifnya itu kita make sure nih kita kan udah satu visi misi gitu ya, udah satu frekuensi ya, udah satu frekuensinya. Nah, kita itu selalu berangkat dari sebuah prinsip yang namanya itu meraki gitu. Interesting. Nah, meraki itu artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu tuh berdasarkan dari jiwa, creativity dan love gitu. Jadi it's all jadi dalam banget. Nggak cuman gimana kita referensinya klien kayak gimana atau enggak desainernya kayak gimana gitu, tapi fokusnya itu di hasil akhir yang kita ingin tuh sebuah benda mati ini tuh punya soul gitu ya, punya karakter, jadi hidup gitu. Jadi itu tuh harus ada soulnya gitu. Paham. Karena kalau misalnya kita ngelihat kayak misalnya dinding lah, dinding kita ngelihat kayak corner ini misalnya, corner yang ada di belakang kita ini, pasti semuanya thoughtfully made, thoughtfully designed kan ya. Itu ada reasonnya gitu. Ada reasonnya, karena nggak mungkin orang ngelihat kayak oh ya udah it's just a lemari gitu, kayak itu cuma kayak pajangan doang. Tapi mungkin InSpace Studio pengen kayak orang ngerasain kayak oh there's a story behind this. Ada yang bisa kita tarik gitu ya. Betul. Jadi meaningnya juga beda pasti ya. Ngelihatnya lebih resep gitu. Enak banget, lebih dapet gitu, gak cuma gitu doang. Menurut Kayla sendiri sebagai orang yang suka keep up sama tren-tren desain yang ada sekarang, do you think that interior design itu affect your design style? Kayak misalnya kakak sukanya yang minimalis atau yang kayak Scandi atau yang kayak American Classic, tapi trennya misalnya berbeda dari itu dan klien pengennya yang berbeda. Do you think those trends tuh affect design style yang udah kakak punya? Sebenarnya sih bagi kami sebagai tim InSpace Studio itu kalau tren-tren yang sedang happening sekarang gitu ya, kita sih nggak terlalu terpaku pada tren yang ada ya. Karena menurut kami ruang itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Jadi di mana ruang itu harus tetap selalu relevan, betul, dan dapat dinikmati seiring berjalannya waktu ya. Betul. Jadi timeless ya. Yes, gitu. Dan prioritas kita pun nggak cuman ngikutin tren yang ada, ikut-ikut kayak gitu-gitu, nggak sih, karena fokus kita tuh lebih ke membuat sebuah desain yang essential ya. Yang essential tuh seperti fungsional, timeless, versatile juga. Terus exquisite juga, kayak detail, detail. Terus itu tuh bisa diwakilkan dari entah detail pada sebuah furniture-nya atau enggak material-material yang kita pilih gitu ya. Jadi buat kami
tren-tren yang ada, it's okay kalau misalkan memang klien request, it's okay. Kita bisa selipin itu as an accent mungkin gitu. Jadi tetap desain yang in general itu timeless gitu. Itu bisa diwakilkan tapi not kayak focused on that gitu ya. Jadi it's not entirely that. Paham sih, paham. Karena aku percaya desain itu harus versatile dan timeless sih. Karena kayak nggak mungkin kita misalnya tren tahun ini wood gitu ya, light and dark wood. Terus mungkin itu bisa versatile. Coba kalau misalnya tahun ini trennya apa, skena culture gitu. Warna-warna yang hype banget, yang bold, yang nggak mungkin dindingnya tiba-tiba biru navy terus lantainya merah gitu. Itu mungkin sekarang relevan, tapi kita nggak tahu di beberapa tahun lagi mungkin itu dianggapnya kayak ih kok gitu, kok match lah gitu. Dan kita nggak mau hal itu terjadi. Boleh di spill dikit nggak Kak, apa sih project dari InSpace yang sejauh ini tuh paling berkesan buat Kakak sebagai head design, dan apa gitu alasannya? Kenapa itu berkesan? Oke. Jadi di InSpace ini kan sebenarnya kita lebih fokus untuk mengerjakan residential dan ada juga beberapa commercial project. Tapi menurut kami project-project yang selalu berkesan itu selalu berasal dari project residential. Ya, karena kenapa tuh? Project residential itu dia itu kan lebih punya banyak cerita ya, karena setiap orang itu memiliki ceritanya masing-masing, kebutuhan yang berbeda-beda. Kita learn a lot sih dari gimana cara kita handle klien A, klien B, klien C gitu. Karena pasti banget setiap projectnya itu memiliki treatment yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Tergantung dari kebutuhan klien, dari kesukaan mereka juga gimana, dan mungkin faktor ini juga berpengaruh kali. Faktor apa artikan sendiri. Kita nggak mau ngomong, tapi berpengaruh nggak sih? Lumayan sih. Ya, terus question. Dan tipikal aja gitu, beda-beda sih. Ada yang mungkin faktornya yang lebih kayak ya udah terserah, tapi ada yang lebih involved gitu. Betul. Salah satu partner yang actively involved juga ATEC kan ya Kak? Jadi apa sih inspirasi atau alasan dibalik kenapa InSpace itu memilih ATEC sebagai partner untuk studio center ini, untuk experience center ini? Jadi kenapa kita jalan bareng nih sama ATEC ini, karena mungkin boleh diceritakan ATEC itu secara singkat apa? Jadi ATEC ini adalah sebuah perusahaan yang memberikan solusi pada frame aluminium untuk pintu kabinet dan wall partition gitu. Jadi kita yakin sih kalau misalkan kita jalan berdua nih dengan kita sebagai interior designer dan ATEC yang bisa provide kayak pintu-pintu kabinet seperti yang di belakang kita, kayaknya itu liatin juga. Itu kayaknya adalah poin plus untuk kita sih. Terus kalau menurut Kak Ila sendiri, ini shameless plug nggak apa-apa ya? Ini promosi gede-gedean juga nggak apa-apa. Menurut Kak Ila sendiri, apa sih poin plus atau yang membedakan InSpace Studio dan ATEC Experience Center dari design showroom pada umumnya? Bedanya InSpace ATEC Experience Center ini dengan showroom lainnya, bagi kami sih Experience Center ini bukan hanya sekedar showroom ya, karena kita lebih melihat ini tuh sebagai living experience gitu di sini tuh, karena kita tuh sudah mendesain setiap sudut di sini tuh seperti yang udah aku bilang tadi, kayak semuanya tuh ada reasonnya gitu ya, karena semuanya tuh ada ceritanya. Terus di sini juga kita berkolaborasi dengan ATEC yang dari sisi teknologi, terus kita InSpace Studio kita dari mendesainnya, lalu kita juga berpartner dengan Aika untuk material-materialnya. Nah, di sini juga kita memberikan kesempatan untuk para pengunjung untuk
menyentuhlah semua material yang ada di sini, feel the texture, feel the rasanya ada di sini kayak gimana gitu. Jadi ini lebih dari sekedar showroom sih, jadi kayak yang living experience aja ada di sini gitu. Karena emang layoutnya sendiri udah rumah banget nih. Iya. Ada pantry, ada udah dibocorin nggak boleh ya. Iya, anggap aja mau ngomong apa tadi. Wait a minute. Tapi dari pertama aku masuk ke sini aku merasa kayak di welcome, kayak di rumah temen gitu sih Kak. Iya. Jujur. Jadi emang konsepnya Itu tujuannya ya. warm gitu ya, menyambut Warm tamu, banget ya. sih, karena kayak aku ngerasa kayak gue lagi kayak main ke rumah temen gue aja, dan kayak rumah temennya bagus gitu, ada ini ada itu. Kalau InSpace Studio X Tech Experience Center ini udah newly publicly open di PIK di Pantai Indah Kapuk. Iya. Di PIK berapa nih, PIK 2, PIK 1? Pick 1 sih. PIK 1. Ada nggak sih alasan tersendiri kenapa tim InSpace dan A-Tech itu memilih PIK sebagai lokasi experience centernya? Jadi kenapa kita pilih PIK ini, balik lagi ke visi misi kita yang selalu ingin berkembang. Nah, kita ini melihat PIK ini suatu kawasan yang masih terus berkembang. Betul. Dan sangat dinamis ya. Betul. Jadi kayak sama gitu sama visi misi kita gitu. Jadi kita jadi PIK itu seperti simbol kita lah yang sama-sama ingin berkembang terus gitu, dan kehidupannya dinamis gitu. Betul, karena PIK ini sibuk sekali ya. Aku lihat-lihat Yes. banyak banget yang bermunculan, banyak banget yang datang baru, selalu ada yang baru di PIK. Ya, jadi ya sama sih kayak represent InSpace Studionya aja gitu. Kita juga selalu ingin ada sesuatu yang baru, selalu hidup lah gitu. Selalu hidup, seperti lokasinya. Iya, betul. Ya sedikit panas ya, tapi nggak apa-apa, di InSpace adem kok guys. Kita tadi udah jalan-jalan waktu tadi masuk ya, aku tadi udah ngeliat ruangannya di lantai 1, lantai 2 juga. Banyak banget nih Kak yang terpampang di dinding, di lemari itu HPL ya Kak. Iya, Menarik banget. Ini genuinely menarik ya teman-teman. Dari Aika ya Kak? Iya dong. Iya. Keren nih tim desainnya. Yalah, InSpace. Aika. Oke, mau nanya dulu sih, apa alasannya InSpace untuk memilih Aika sebagai laminate brand untuk digunakan di Experience Center ini? Kenapa Aika gitu? Oke, jadi untuk material-material yang biasa kita gunakan ini selalu sudah melewati tahap kurasi gitu ya. Jadi kita make sure apa yang kita pakai di sini itu material-material yang bisa menjadi satu kesatuan dengan material yang lainnya gitu. Mau dari vinyl, terus HPL, ataupun synthetic stone kayak gitu. Jadi kita make sure dari setiap material ini tuh udah kita kurasi, dan semua itu tuh bisa menjadi satu kesatuan yang harmonis gitu ya, saling melengkapi. Nah, kenapa kita memakai Aika di sini? Kita udah sering banget, InSpace Studio tuh udah sering banget pakai produknya Aika. Mulai dari kenapa kita consider Aika tuh karena mulai dari pattern yang variatif, terus texture-texturenya juga variatif ya, dan feel-nya tuh real gitu. Terus yang paling penting sih itu adalah durabilitasnya itu oke banget gitu ya. Selain itu juga InSpace Studio dan Aika itu udah kerjasama cukup lama ya, dimulai dari InSpace Studio itu berdiri sendiri juga, kita sudah memakai Aika dari lama gitu. Oke. Harapan kita dunia desain interior itu semoga selalu memberi peluang baru ya untuk desain-desain yang ada, lalu dari secara teknologi juga, terus selalu berinovasi gitu ya.
kita percaya gitu ya kalau misalkan desain itu bila mana disupport dengan teknologi yang oke gitu, desainer itu bisa mendesain melampaui gitu ya batas-batas yang Ada. restricted gitu ya. Kadang-kadang tuh kita ngedesain tuh ada limitnya gitu, karena Dari mungkin internal dan eksternal ya. yes, gitu, dari bahan lah atau teknologinya gitu. Semoga kedepannya tuh kita sama-sama saling berinovasi gitu. Nah, kalau buat Aika, kita berharap semoga Aika terus berinovasi untuk bisa mensupport industri-industri yang bisa di-apply-nya ya gitu. Jadi semoga kedepannya Aika mengeluarkan material-material yang variatif, yang nggak cuma bagus secara visual, tapi secara durability-nya lebih oke lagi. Dan semoga Aika bisa memenuhi segala kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia. Amin. Kayaknya itu aja, pertanyaan mau ditambah? Makasih. Kayaknya itu dulu untuk pertanyaan kita. So thank you banget Kak Ila udah mau ngobrol Yeah, sama thank you aku banget. hari ini. Thank you banget. Seru banget ngobrol sama Kak Ila dari InSpace Studio. Dan sebelum kita akhiri, aku pengen minta Kak Ila untuk ajak kita semua jalan-jalan ngiterin InSpace Studio. Jadi Kak Ila akan jadi tour guide kita hari ini. Boleh. Oke, yuk kita langsung cus aja. Let's go. Let's go. Oke, kita mulai dari Grand Foyer yang gede banget ini. Yuk Kak, dimulai. Ada apa aja nih? Kita disambut dengan apa? Di foyer ini kita pas masuk-masuk tuh ini ada area display yang kita menggunakan semuanya itu pakai produknya Aika. Nah, di sini kita ngegabungin ada solid color, ada texture yang stone, terus ada yang wood juga ya. Nah, yang solidnya ini tuh kita pakai yang Aika yang versi matte. Itu tuh yang jadi tuh dia anti fingerprint. Hilang. Iya. Ini yang seri Vantage ya Kak? Yes, betul. Oh, yang anti fingerprint. Jadi Keren. Lo tangan aku basah loh. Tangan aku basah. Coba dipegang. Oh iya bener. Basah. Tapi nggak berbekas loh sobat Aika. Nah terus bisa. untuk backgroundnya ini kita pakai light gray ledger stone yang ini tuh ada teksturnya jadi kayak stone gitu. Untuk kayunya sendiri di ruangan ini tuh pakai satu tipe kayu yang namanya dark mode walnut ya di sini. Di sini semuanya pakai dark mode walnut. Terus kenapa di Grand Foyer ini kita pakai yang gelap karena kita pengen nyambut pengunjung tuh dengan yang warm gitu ya. Jadi kerasa kekompres dulu. Kita kasih yang gelap dulu. Ini juga kita dalamnya pakai Aika juga, Aika antique white leather. Yang teksturnya apa nih Kak? Leather. Leather ya. Oke. Terus boleh kali kita berpindah ke Kita pindah ke area sini yang bawa AC. ya, di bawah AC ini. Dark mode walnut juga ini ya Kak? Yes, ini dark mode walnut semuanya. Terus di sini kita pakai yang solid color Yang mana nih? juga. Oh ya itu. Iya. Vantage ya. Ini kita pakai coklat brown. Dan yang di belakangnya ini juga kita pakai light lager stone juga, tapi kita pakai seral. Jadi seral itu tipenya Aika yang untuk Wall yang panel. lebih ya wall panel terus lebih kuat juga. Yes, betul. Yes. Tapi ini baru di Grand Foyer ya, belum masuk nih. Kita masuk kali ya, kita inspeksi. Oke, ayo let's go. Ayo kita let's go, kita inspeksi ke apa nih Kak? Apa di balik Ke- pintu ini? Oke, di balik pintu ini ada kita disambut dengan pantry terlebih dahulu. Oke, kita buka ya. Yuk masuk yuk. Ayo bawa aku tur ke dapur Oke. ini Kak.
Oke, nah di dapur ini kita pakai Aika di area meja barnya. Nah di sini kita pakai Aika Dark Nugget Walnut. Terus di bawahnya juga kita pakai untuk kakinya juga, iya kita pakai velvet juga, sama dengan yang tadi di Grand Foyer. Yes. Nah, untuk Aika di sini kita pakai untuk inner kabinetnya. Wow, oke, coba kita buka ya. Kita ini custom sendiri pakai Aika Grey Artisan Oak gitu. Cakep ya. Iya, ini nggak begitu kelihatan grey banget gitu ya. Iya. Terus yang aku suka banget tuh ya dari Grey Artisan Oak tuh dia tuh kayu tapi kayak ada touch linennya gitu karena dia punya serat tapi tabrakan gitu. Iya. Jadi motifnya nggak bosen gitu. Iya, bagus banget. Aku suka. Oke, Coba di dalam sini ada apa sih, Kak? di dalam ini ini adalah pintu Doraemon. Pintu Doraemon, bisa kemana aja. Mau dong masuk. Tada, kita punya surprise. Jadi itu bisa jadi hidden door. Oh my. Gitu. Ini juga. Boleh, Aku boleh nyoba nggak? boleh. Oh my god. Push aja. Oh ini. Iya. Kak, awas Kak. Takut It's aku. It's okay. Nah. Nah, bisa sendiri. Ih, mantep. Dong. Wow. Oh, jadi bisa ketutup gini ya? Yes. Jiwa. Jadi cocok banget kalau misalkan di apartemen yang nggak mau kelihatan kotor kitchennya gitu. Ditutup pakai ini. Iya. Kamuflase ya? Iya, jadi kamuflase. Wow. Nah, terus, Inovatif sekali ya. terus di Shock. sini Pertama juga kali lihat. kita pakai di sini sama pakai Aika. Wow. Ini buat apa nih Kak? Buat piring-piring, cutleries, atau Ini buat khususnya buat apa nih? makanan-makanan kayak snack gitu, Oh. snack rack gitu. Dry food gitu ya? Ya betul. Nah ini kita bareng juga dari Apex sih. Oke. Cakep banget. Praktikal banget sih ini. Ya jadi nggak berantakan ya kalau nyimpen stok makanan gitu. Betul. Mirip Iya. kulkas ya, mirip kayak Iya. layoutnya kulkas. Iya. Buat rice kayak Tapi gitu. ini untuk guys. Oke, wow. Nah oke, kalau di sini di living room ini kita pengen kasih feel yang baru lagi ya. Soalnya kalau misalkan tadi di foyer tuh kita pakai material yang gelap-gelap gitu ya supaya rasanya tuh lebih kita kompres, kita warm gitu ya. Mewah gitu ya. Iya, nah ketika kita masuk ke living room ini beda lagi gitu feel-nya. kerasa sih. Iya, lebih light gitu kan. Jadi yes, lebih nyaman gitu. Betul. Nah, ini kita pakai Aika Light Essence Oak. Oh, terus di ceiling juga ini. Di sini yang ini ya? Pakai Light Essence Oak. Iya. Jadi di sini kita pengen feel-nya light juga ya. Tapi beda sama yang di bawah. Kalau yang di bawah kan dia lebih kaku ya. Di sini kita pengen lebih playful gitu. Fleksibel gitu ya. Jadi di sini walaupun light, tapi dia lebih playful dari desain yang kita pakai tuh pakai agak round gitu. Nah, kalau yang ini pakai apa nih Kak? Nah ini motif stone juga, feel-nya juga kayak beneran batu ya. Iya. Kalau ini kita pakai pure light PGA 4. Oke. Surprising itu pas dipakai ternyata bagus sih, gitu. Emang bagus. Dan kena cahaya gini jadi Ya teksturnya tuh menyala kelihatan banget ya. Kelihatan teksturnya banget sih.
Jadi ini sampel-sampel dari Aika nih teman-teman. Jadi kalau misalnya betul. Sobat Aika lagi main ke InSpace Studio X8 Tech Experience Center dan lagi pengen cari-cari sampel produk Aika, boleh banget ke lantai 2 ya Kak ya, Ya, untuk lihat-lihat sampelnya kalau gitu. Yes. Nah kalau di sini tetap pakai luxury elm sama yes. Terus kita untuk solid colornya kita pakai warna ecru. Yang ini ya? Yes. Untuk tiangnya dan laci-laci di sini. Ya. Kita pakai ecru. Menurut aku ecru sama luxury elm kalau digabung dia cakep banget. Cakep sih, ya. Kontras warnanya tuh dapet, tapi nggak lebay yang sampai kayak kaget gitu lihat transisi warnanya ya. Nah, terus menurut aku juga si ecru dan luxury elm tuh walaupun sama-sama light gitu, tapi ketika mereka digabung combine nggak pale gitu loh, nggak pucat gitu mereka. Tetap Ada accentnya. yes betul. Ada gradasinya lah ya. Jadi kalau misalkan mau meeting internal rame-rame bisa di sini. Oke. Kalau yang tadi tuh buat sama klien-klien gitu. Oh, di luar ya. Oke. Nah yang beda itu ini di sini. Iya. Nah Yang roundy. ya yang round ini di bagian ini tuh kita pakai Aika Pure Light Sunlight. Oke. Oke, ruangan terakhir nih Kak. Ini aku dari tadi udah ngelihat ke situ terus. Nah, di sana kita ada walk-in closet. Oke. Masuk. Nah, ini kita pakai sliding door-nya dari Apex. Oke, kita buka dulu. Otomatis, hampir mau dislike tadi. Silakan masuk. Oke, Masuk nggak salah. Di sini Dari yang tengah-tengah dulu oke, apa nih Kak? ya. Nah ini tuh elemen aksesoris kita. Nah di sini di sekat-sekat ini pokoknya sebenarnya di ruang ini untuk kayunya, untuk tekstur kayunya kita itu pakai material yang sama seperti di area foyer. Oke. Nah untuk kayunya ini kita pakai dark mode walnut lagi gitu. Karena kita tetap pengen ada satu benang merah gitu ya materialnya gitu yang sama. Yang menyambungkan satu ruangan dengan ruangan yang lain. Kita kesini mungkin ya. Yes, boleh. Oke, ini juga dark mode walnut kan Kak? Ya, di sini kita pakai dark mode walnut, terus untuk yang solid colornya itu kita pakai mocha brown. Oke. Kita sudah selesai di sudut yang terakhir dari ruangan-ruangan dan semua material yang di feature di InSpace X8 Tech Experience Center ini. Jadi to end our session today, aku mau bilang thank you banget. Iya, aku ke juga Kak Ila. Thank you banget udah bawa aku jalan-jalan hari ini. Definitely will come again. I will definitely come again, main dan kayak ngeliat-liat lagi. Siapa tahu ada yang baru. Oke. Siapa tahu ada yang bikin aku tertarik. Lagi ya. Dan thank you juga udah mau ngobrol sama aku hari ini panjang lebar. So Sobat Aika, that's all for today's episode. Jangan lupa like, comment, subscribe ke YouTube channel Aika dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman-teman kalian suka Aika atau desain interior atau kalian butuh inspirasi desain interior. See you on the next episode. Bye, thank you.